Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Siva Sabila. Saya dari Prodi BKPIB atau Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di semester 4. NIM saya 22127060. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah model-model konseling. Dan di sini juga saya akan menjelaskan materi tentang terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku A. Pengantar konsep-konsep utama terapi tingkah laku. Menurut Kamus Psikologi, tingkah laku atau behavior adalah sekumpulan respon manusia yang relatif tetap terhadap segala sesuatu yang baik ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya. Dalam Pervin et al. 2004 berpendapat bahwa sebagian besar tingkah laku manusia telah ditentukan oleh kekuatan di luar kesadaran. Pandangan ini bersifat mekanis, deterministik, di mana tingkah laku manusia merupakan hasil suatu proses mekanis insting untuk mempertahankan dirinya. Insting menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tingkah laku manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang B. Penerapan teknik-teknik terapi tingkah laku, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, desensitisasi sistematik adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapus itu. Desensitisasi diarahkan kepada mengajar klien untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Yang kedua, teori impulsif dan pembanjiran. Teknik pembanjiran berlandaskan paradigma mengenai penghapusan eksperimental. Teknik ini terkurang atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian penguatan. Terapis memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Klien membayangkan situasi dan terapis berusaha mempertahankan kecemasan klien. Stampaf yang diterjemahkan oleh Koeswara 1988 mencatat beberapa contoh bagaimana terapi impulsif berlangsung. Ia melukiskan seseorang klien yang mengalami kecenderungan obsesif kepada kebersihan. Klien akan mencuci tangannya lebih dari 100 kali sehari dan memiliki ketakutan yang berlainan terhadap kuman. Yang ketiga, latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Gunarsa 2004 menyatakan bahwa latihan asertif adalah salah satu dari sekian banyak topik yang tergolong populer dalam terapi perilaku. Yang keempat, terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan satu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan memperkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. Skinner adalah salah satu tokoh yang terang-terangan menentang penggunaan hukum sebagai cara untuk mengendalikan hubungan manusia ataupun mencapai maksud-maksud lembaga-lembaga masyarakat. Yang kelima, itu pengondisian operan. Salah satu aliran utama lainnya dari pendekatan terapi yang berlandasan teori belajar melibatkan pemberian ganjaran kepada individu atas pemunculan tingkah lakunya atau yang diharapkan. Pada saat tingkah laku itu muncul, pengondisian operan ini dikenal juga dengan sebutan pengondisian instrumental, karena memperlihatkan bahwa tingkah laku instrumental bisa dimunculkan oleh organisme yang aktif sebelum penguatan itu diberikan untuk tingkah laku tersebut. Skinner yang dianggap sebagai pencetus gagasan pengondisian operan telah mengembangkan prinsip-prinsip penguatan yang dipergunakan pada upaya memperoleh pola-pola tingkah laku tertentu yang dipelajari. Yang C. Prosedur terapeutik tingkah laku. Salah satu sumbangan terapi tingkah laku adalah pengembangan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik, yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Teknik-teknik tingkah laku harus menunjukkan keefektifannya melalui alat-alat yang objektif dan ada usaha yang konstan untuk memperbaikinya. Krombolz dan Thorensen dikutip dari Huber dan Millman 1972.
menyatakan bahwa konseling tingkah laku adalah suatu sistem yang mengoreksi dirinya sendiri. Meskipun para terapis tingkah laku boleh jadi membuat kekeliruan-kekeliruan dalam mendiagnosis atau dalam menerapkan teknik-teknik, akibat kekeliruan-kekeliruan itu akan jelas bagi mereka. Mereka menerima umpan balik langsung dari kliennya, baik kliennya itu sembuh ataupun tidak, sebagaimananya dinyatakan oleh Krumboltz dan Thorensen. Teknik-teknik yang tidak berfungsi akan selalu disisihkan dan teknik-teknik baru bisa dicoba. Mereka menegaskan bahwa teknik-teknik harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan individual klien dan bahwa tidak pernah ada teknik yang diterapkan secara rutin pada setiap klien tanpa disertai metode-metode alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan klien. Tambahan pula, mereka menghimbau mengevaluasinya atas prosedur-prosedur terpetik dan memperbaiki prosedur-prosedur di atas landasan pembuktian yang relevan.